Oke, mari kita update Liga Champions korupsi Indonesia, Liga gaib yang tiba-tiba muncul ke alam dunia dan ternyata lebih kompetitif daripada liga manapun di seluruh dunia ini. Di top 1 ada Pertamina dengan 968,5 triliun. Ternyata bukan 193 bre, karena apa? Ternyata korupsinya itu udah berjalan dari tahun 2018. Makanya sekarang dia sementara berada di top 1 klasemen sementara Liga Champions korupsi Indonesia. Gelo. Selain LO Plus yang ada di peringkat 1, ternyata di peringkat 2 ada PT Timah dengan 300 triliun. Gelo. Ini kompetitif juga ya. Dan di top 3 ada BLBI dengan 138 triliun dan seterusnya. Lu bisa baca sendiri. Menarik juga ternyata ya, selama ini kita update terus Liga Champions Eropa. Ternyata di Indonesia juga ada Liga Champions korupsi Indonesia. Dan gue penasaran ya, siapa top skornya? Menurut kalian siapa? Coba tulis di kolom komentar. Gas! Liga Korupsi Indonesia. Persaingannya begitu ketat. Betul, gue sangat setuju. Dan kalian bisa lihat klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Dan bukan hanya angka-angka yang sangat fantastis. Dan menurut gue persaingan ketat itu ada di 3 besar ya. Bahkan kita lihat ada yang menyalip. Ada yang baru saja menyalip BLBI, yaitu Pertamina. Dan bisa melihat di sini ada berbagai bidang. Ya, semua bidang hampir ada ya. Semua dikorupsi ya. Dari timah, dari bahan bakar, dari ada asuransi, ada kementerian sosial, ada sawit, ada penerbangan, semua dikorupsi di sini. Jadi menurut gue ini lebih ketat daripada persaingan Liga 1 Indonesia. Karena akan ada potensi lagi di kemudian hari, klasemen ini akan berubah. Mungkin diisi oleh pendatang baru, klub pendatang baru, atau mungkin yang di bawah ini merasa, wah kita kalah saing nih, mari kita salib, gitu. Bisa jadi. Segitu dulu. Selamat datang di Liga Korup Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari tim pendatang baru yang tiba-tiba melesat naik ke peringkat 2 klasemen sementara. Usut punya usut, faktor yang membuat tim mereka melesat jauh ke peringkat 2 adalah para pemain yang sudah berpengalaman dengan gaji yang fantastis dan strategi yang bombastis. Ini akan membuat liga semakin seru. Kita lihat apakah tim ini masih bisa naik klasemen atau akan ada lagi nih tim pendatang baru. Kita nggak tahu karena peluang dapetin trofeo masuk neraka masih sangat terbuka. Saya Sepia Hara, sekian dan salam olah rasa. Gua kira bakal lawan PT Timah, rupanya lawan Timnas Pusat anjir. Wah ini gak logis cok, tiba-tiba friendly match lawan Timnas Indonesia anjir. What the hell man? Di sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Pertamina United versus Timnas Indonesia guys. Dan untuk starting line up-nya itu udah keluar guys. Wah gini gila banget cok. Kesembilanan tim sudah menurunkan skuad terbaiknya ya guys ya. Kalian lihat buset dah, pemain bintang semua ya. Pertamina United bermain dengan posisi 3-3-2 ya. Sementara pemain Timnas Indonesia bermain dengan posisi 3-2-3 ya. Dan ini tentunya menjadi pertandingan hidup dan mati ya guys ya. Walaupun sebenarnya gak bakal mati-mati ya. Karena wasitnya itu bukan baju kuning cuy, tapi baju merah. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Inilah 11 kasus teratas Liga Korupsi Indonesia. Gimana? Hah? Betah kalian menjadi rakyat Indonesia? Betah? Kuat? Enak ya di Indonesia? Setiap hari yang kita lihat hiburannya itu koruptor ketangkep. Setiap hari yang kita lihat itu hedon-hedonnya para pejabat. Setiap
hari yang kita lihat itu kemewahan para pejabat, hidup enak para pejabat. Dan setiap hari yang kita lihat itu rakyat miskin semakin miskin, rakyat nganggur semakin nganggur. Ya, rakyat menderita semakin menderita. Itu disebabkan oleh korupsi Liga Indonesia atau Liga Korupsi Indonesia. Gimana? Masih betah? Yuk lanjut korupsinya, nggak apa-apa. Balik lagi di Liga Korup Indonesia. Kabar terbaru datang dari klasemen sementara, di mana ada sebuah klub baru yang mengguncang klasemen yang bernama Pertamina ataupun El Oplosan yang berhasil naik ke peringkat 2 dengan hasil korupsi mencapai 193 triliun. Sebelumnya peringkat 2 dan 3 diisi oleh BLBI yang berhasil korupsi mencapai 138 triliun dan juga El Serobotan atau PT Duta Palma sebesar 78 triliun harus rela turun peringkat. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi Pertamina ataupun El Oplosan ini bisa terus naik. Kenapa? Karena 193 triliun ini merupakan perhitungan di tahun 2018 aja. Tapi jika dikalkulasi sampai dengan 2023, otomatis mencapai 980 triliun atau 1 kuadriliun. Baru dengar kan? Dan ini luar biasa banget dan kita wajib bangga sebagai masyarakat Indonesia. Dan jika itu terjadi, otomatis akan menggeser peringkat pertama yaitu PT Timah yang berhasil korupsi mencapai 300 triliun. Selain itu, top skor Liga Korupsi Indonesia yaitu Hafiz Muiz yang sebelumnya harus masuk ke dalam goa selama 6,5 tahun gagal, tapi masuk ke dalam gua selama 20 tahun. Dengan munculnya korupsi Pertamina ataupun El Oplosan membuat masyarakat beralih mengisi bensin di pom bensin swasta seperti Shell, Vivo, dan lain sebagainya. Apakah ini efek karena terlalu nasionalis ya? Nasionalis mana? Keluar negeri buat cari uang nafkahin keluarga? Atau nasionalis tapi buat Pertamax oplosan? Kalau dipikir-pikir, selama ini kalau bensin naik kita selalu nyalain presiden. Tapi ternyata sumbernya adalah dari Pertamina itu sendiri, bahkan dari dirutnya loh. Masalahnya hukuman buat para koruptor Pertamina ini tidak bisa ditentukan oleh kita masyarakat. Ya kita cuma bisa ngedoain aja. Kebayang gak sih kalau pas dia meninggal, itu di kuburannya keluarnya minyak oplosan? Kalau kalian kira-kira pengen ngedoain apa sih? Karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa guys. Coba komen dan share video ini. Salam merah putih, salam Pancasila, merdeka. Selamat datang di Liga Maling Indonesia, kompetisi paling memalukan. Tempat para pencuri uang rakyat berlomba-lomba menguras triliunan rupiah dari kantong negara. Di puncak klasemen, kita punya juara sementara, skandal mega korupsi Pertamina. Kerugian 968 triliun, fantastis. Angka yang cukup untuk membangun ribuan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur yang layak bagi rakyat. Di posisi runner-up, korupsi di PT Timah. Disusul oleh kasus BLBI, PT Duta Palma, PT TPPI, hingga korupsi berjamaah di Asabri, Jiwasraya, dan Kominfo. Semua ini membuktikan satu hal, Indonesia benar-benar jadi surga bagi para maling duit rakyat. Tapi tenang, Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Satu persatu para pemain dalam Liga Maling ini telah diseret ke meja hijau. Ribuan triliun rupiah berhasil diselamatkan dari tangan para tikus berdasi. Ini bukan sekadar penindakan hukum, tapi perang melawan pengkhianat bangsa. Kejaksaan Agung telah membuktikan bahwa hukum bisa tajam ke atas. Korupsi harus jadi musuh bersama, karena setiap rupiah yang dicuri adalah hak rakyat yang terampas. Jangan biarkan liga ini terus berjalan. Saatnya kita hentikan pertandingan para maling ini selamanya. Bagikan video ini, keadilan harus menang. Lawan korupsi, dukung Kejaksaan Agung bersihkan negeri ini. Kan tadi abang bilang, korupsi ini sudah sangat akut dari hulu ke hilir. Ya. Nah ini untuk pencegahannya, apa tindakan yang harus dilakukan nih bang? Tuntutan mahasiswa tadi yang belum saya sempat spill adalah 2. Undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik dan pembuktian terbalik. Nah, dua undang-undang ini dua undang-undang itu ya sebagai tindakan preventif untuk pencegahan, Bang. Ya. Dan ini harus diwujudkan di pemerintahan Prabowo kalau ingin memberantas korupsi. Kalau cuma ini gaya-gayaan atau bagian daripada atraksi kayak sirkus, maka tidak akan membuat Indonesia ini akan lebih baik. Jadi menjadi gelap, iya. Kuncinya 2 itu yang harus digolkan. Minimal 2 ini dulu. Ini menjadi payung hukum untuk memberantas korupsi dari segi pemberantasan yang preventif. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu.
Kalian udah tahu kan koruptor kelas kakap pada ketangkep, kok masih nyalahin Prabowo? Kocak nih, ini dia. Klasemen Liga Korupsi Indonesia ini memang luar biasa ya, lebih menarik daripada Liga Eropa nih. Belum lama kita dikejutkan dengan korupsi timah yang hampir 300 triliun. Ternyata ada korupsi yang lebih gede lagi. Belum lama juga kan tertangkap lagi tuh ya, dugaan korupsi pengadaan kapal. Kita jadi nunggu-nunggu kan, ke depan nih bakal apa lagi nih yang ketangkep nih. Tapi yang uniknya adalah justru sebagian masyarakat ini nyalain pemerintah yang berusaha menangkap koruptor. Pertanyaannya adalah kenapa koruptor-koruptor kelas kakap justru ketangkapnya itu di era Pak Prabowo yang baru beberapa bulan menjabat. Ini dalam tanda kutip kelas kakap ya, karena koruptor-koruptor yang dengan nominal di bawah itu banyak juga yang ketangkap di era Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Sebenarnya jawabannya ya simpel ya, ini murni karena full powernya dari Pak Prabowo. Punya ayah yang merupakan mantan Menteri Keuangan sekaligus kakek pendiri BNI, ini kan ngeri banget. Belum lagi posisinya Pak Prabowo juga ketua partai. Ditambah lagi timnya Pak Prabowo ini solid banget. Karena apa ya, untuk menangkap koruptor kelas kakap itu taruhannya nyawa pasti. Tetapi dalam hal ini ada komen yang lucu nih dari netizen, di mana katanya Pak Jokowi yang masukin keranjang, Pak Prabowo yang check out. Ini lucu sih. Tapi kalau kita lihat dari sisi psikologi, ini ada hubungannya dengan sense of control dan juga power effect, di mana dari berbagai kelebihan yang dipunyai oleh Pak Prabowo ini disatukan kemudian memunculkan sebuah keyakinan yang kuat untuk memberantas korupsi. Tapi saya jadi terinspirasi juga nih, untuk memiliki keberanian seperti Pak Prabowo ini butuh prinsip yang bisa kalian temukan di ebook Master of Influence. Di situ lengkap banget berbagai trik yang bisa bikin kalian makin berani. Klasmen Liga Korupsi Indonesia menjadi topik perbincangan warganet. Berikut informasinya. Update box office, terjadi pergeseran di Liga Korupsi Indonesia setelah kasus baru mencuat. Pertamina tiba-tiba naik ke posisi kedua setelah terungkap skandal oplosan Pertamax yang menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Dan dengar-dengar baru tahun 2023 ya, belum tahun-tahun sebelumnya. Kasus ini membuat ngelewatin peringkat Bank Indonesia yang sebelumnya ada di posisi kedua, jadi turun ke posisi ketiga karena kasus BLBI senilai 138 triliun lalu. Tapi di peringkat 1 masih PT Timah dong dengan nilai kerugian 300 triliun karena praktik ilegal di tata niaga timah. Persaingan dalam daftar ini semakin ketat seiring dengan terungkapnya lebih banyak kasus besar. PT Duta Palma tetap di posisi keempat dengan skandal penyerobotan lahan senilai 78 triliun. Lanjut sama TPPI yang terlibat dalam penjualan ilegal kondensat dengan kerugian 37,8 triliun. Kira-kira apakah ada yang akan terkuak dan menumbangkan angka box office PT Timah dan Pertamina di Liga Korupsi Indonesia? Tulis di kolom komentar ya guys, kira-kira kandidatnya perusahaan apa aja. Kasus korupsi baru lagi, KPK tetapkan tersangka kasus korupsi LPEI, rugikan negara 11,7 triliun, gunakan kode uang zakat. Si anjir sampai bosan gak sih tiap hari kasus korupsi ketangkapan. Tapi jujur gue senang ngeliat mereka ketangkep. Maksudnya apa nih uang zakat gue bahas? Sumpah cara main mereka pinter banget. Jadi si koruptor-koruptor itu minta jatah sama para debitur 2,5 sampai dengan 5% dari kredit yang diberikan. Terus mereka mencairkan dana itu dengan embel-embel di transfernya itu penjelasannya uang zakat. Padahal jelas-jelas uang korupsi yang merugi negara sampai 11 triliun. Dan KPK udah tetapin 5 tersangka, diantaranya 2-nya dirut dari LPEI. Kurang ngajar gak lo? Dan 3 orang lainnya itu dari PP yang lain lagi. Itu diantaranya dirutnya juga. Gila ya orang-orang ini. Pakai embel-embel uang zakat. Zakat lo belum tentu. Zakat yang lo keluarin juga belum tentu berkah. Orang lo aja ngambilin uang-uang masyarakat, uang-uang negara kok. Tapi jujur gak sih, belakangan ini lo pasti kesel ngelihat korupsi lagi. Tapi satu sisi kita harus senang. Kenapa? Ini bukti bahwa KPK, Kejagung ini lagi pada nangkepin tikus-tikus. Kerasa gak sih lo? Tapi ingat, itu bisa jadi pengalihan isu dari kasus Pertamina kemarin. Ingat, kita masyarakat masih bisa nuntut Pertamina karena kita merasa ditipu dan dirugikan karena kasus bensin oplosan. Tinggal nunggu nih, ada nggak yang mau mulai untuk nuntut Pertamina untuk melakukan ganti rugi terhadap kita ataupun kalian yang merasa pernah ditipu sama mereka? Gimana? Makin menyala nggak ngeliat Indonesia sekarang? Kejagung, KPK ini lagi nangkepin tikus-tikus. Semangat terus Kejagung, semangat terus. Pokoknya Indonesia tangkepin korupsi. Walaupun gue bete ngasih informasi korupsi, lu pada sampai bosan gak sih ngedenger dikit-dikit korupsi lagi, ini korupsi lagi. Pokoknya akan kembali lagi di Liga Korupsi Indonesia. Gue Ikram Afro, see you and bye-bye. Silahkan komen pendapat kalian.
Selamat datang di klasemen Laga Korup Indonesia. Di posisi pertama masih diduduki oleh tim pemain lama yaitu PT Timah Indonesia dengan skor 300 triliun. Kabar mengejutkan datang dari tim pendatang baru yang tiba-tiba melesat di posisi kedua menggeser dari tim BLBI. Kabarnya tim pendatang baru ini merupakan tim yang cukup kuat dengan memiliki 7 pemain inti yang sangat kompeten dalam bidangnya dan sangat lihai dalam melancarkan permainan-permainan liciknya yang akan membuat pertarungan di Laga Korup Indonesia semakin seru. Kita lihat saja apakah tim pendatang baru ini mampu menggeser puncak klasemen sementara di Laga Korup Indonesia ataukah akan ada pemain baru yang lebih kuat dari mereka semua. Salam sehat dan salam jangan korup. Jadi ini adalah klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Oke bro, setelah dianalisa setelah Liga Korupsi Indonesia LKI, Liga Korupsi Indonesia diprediksi juara 1 dimenangkan oleh Pertamina. Pertamina pada tahun 2016 korupsi itu kurang lebih 193 triliun, itu 1 tahun, dan ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Diprediksi korupsi kerugian negara, uang rakyat, dan kerugian material seperti mobil mogok, mobil dan motor semua daripada rusak spare partnya diperkirakan korupsinya itu sekitar 1000 triliun. Berarti juara pertama, ranking pertama Liga Korupsi Indonesia LKI dimenangkan oleh Pertamina. Yang kedua dimenangkan oleh Timah. Nanti berikutnya yang ketiga oleh Asabri. Belum yang lain-lain. Dan nanti ini masih ada, belum nanti dari Freeport, bauksit, nuklir, belerang, segala masih banyak lagi. Di prediksi ini akan saling kejar mengejar dan nyalip menyalip. Itulah hebatnya liga-liga di Indonesia. Selain ada Liga Dangdut, Liga Bola, Liga Voli, Liga Tarkam, sekarang ada namanya Liga Korupsi, namanya LKI. Hidup LKI, hidup koruptor, koruptor hidup, merdeka, merdeka. Kata Pak Prabowo, dasmu. Dan inilah klasemen Liga Korupsi Indonesia yang bukan cuma sekedar angka, tapi kerugian negara yang membawa petaka. Nomor 1 adalah PT Timah, kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Di bawahnya adalah PT Pertamina, kerugian 193,7 triliun rupiah. Tapi tunggu dulu, Pertamina akan membuat oplosan pelatih pemain agar bisa mengejar kemenangan menduduki juara pertama. Mengingat negara merugi akibat korupsi, maka akan ada kebijakan kenaikan pajak yang lebih tinggi. Yang tidak senang, kabur aja ke luar negeri. Demikian Liga Korupsi periode ini. Bukan cuma sepak bola yang punya klasemen, korupsi di Indonesia juga ada. Ya, ini dia, Liga Korupsi Indonesia, sebuah satir dari realitas suram yang kita hadapi. Kalau diibaratkan sebagai liga, korupsi di Indonesia sudah kayak kompetisi yang diikuti klub-klub besar dari berbagai instansi dan lapisan masyarakat. Dalam tabel klasemen yang ramai di media sosial ini, publik mengadu kasus-kasus rasuah dengan kerugian negara paling besar di Indonesia. Sayangnya, bukan laga yang memperebutkan trofi atau medali emas, tapi kompetisi yang mempertaruhkan masa depan bangsa dengan ujung gelap. Dalam 3 dekade terakhir, ada 5 mega korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi Pertamina Patraniaga yang belum lama ini terungkap langsung naik ke nomor 1. Akibat pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dengan broker dalam tata kelola minyak, negara ditaksir rugi hingga 968,5 triliun rupiah. Ya, ini mengalahkan kasus PT Timah dengan kerugian negara 300 triliun rupiah. Sebelumnya, korupsi PT Timah bertengger di posisi pertama. Kasus ini turut menyeret Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim kebalik jeruji besi. Selanjutnya, skandal korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat itu, Bank Indonesia mendistribusikan dana bantuan ke 48 bank yang dilanda krisis moneter. Namun, dana itu justru diselewengkan oleh para penerimanya dan bikin negara rugi 138,4 triliun rupiah. Di bawah 3 mega korupsi itu ada kasus penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar oleh grup Duta Palma di Riau. Korupsi ini merugikan negara sebesar 100,41 triliun rupiah.
Last but not least, di posisi 5 besar ada kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI. Saat itu TPPI dipilih untuk menjual minyak milik negara. Namun mereka nggak menyetor uang hasil penjualan minyak tersebut dalam waktu 30 hari sebagaimana aturannya dengan dalih tengah pilot. Akibatnya negara rugi hingga 35 triliun rupiah. Dari setidaknya 5 mega korupsi ini kita bisa lihat kalau korupsi terjadi di berbagai sektor. Energi, lahan, sampai keuangan. Pertanyaannya, bisa nggak sih rantai korupsi di Indonesia putus? Kirain bola doang yang ada klasemennya. Taunya korupsi juga ada klasemennya. Emang kocak. LPI goes to Liga Korupsi Indonesia. Yang terbaru ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang kemungkinan korupsi senilai 11,7 triliun. Jadi modusnya si LPI ini ngasih kredit ke perusahaan-perusahaan yang sebenarnya nggak layak buat dapet kredit. Terus mereka tuh minta imbalan 2,5% sampai 5% dengan kode uang zakat. Misalnya si perusahaan tuh dikasih kredit 1.000 triliun. Nah mereka minta tuh 2,5% sampai 5%-nya. Emang magis dan cerdas banget sih para koruptor, gue lihat-lihat ya. Ya kabar terbarunya sih udah ada sekitar 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Dan di antara tersangka-tersangka itu ada direktur. Lagi-lagi direkturnya bermain, sama aja kayak Pertamina. Kalau gue pribadi sih seru banget ya lihat para koruptor ambil celah-celah di segala sektor gitu ya untuk bisa korupsi di negeri ini. Padahal gue yakin banget tuh gajinya udah pada tinggi-tinggi banget tuh. Cuma gak ada puasnya aja, emang rakus banget koruptor tuh. Ya pokoknya sekali lagi congratulations untuk LPI karena udah masuk ke Liga Korupsi Indonesia. Semoga gak degradasi. Bro, dukung siapa di Liga Champion? Kalau aku dukung posisi 1 sih. Keren, yang 300T ya. Kalau aku sih dukung yang lagi viral, Arsenal. Pertamina bro, di posisi 2 dia 193,7T. Hah, kok Pertamina? Ini Liga UEFA kan? Kocak, ini Liga Champion Korupsi Indonesia. Posisi 1 300T, PT Timah. Tapi menurutku karena Pertamina lagi viral, bisa tuh dia nyusul. Negara lain berlomba-lomba, biar bisa jadi negara maju lah. Kita banyak pejabatnya yang berlomba gede-gedean korupsi. Aduh, Liga Korupsi Indonesia. Di urutan pertama ada kasus Pertamina. Ya, yang ngoplos Pertamax dan Pertalite itu. Dirutnya sendiri loh yang korupsi. Bahkan anak raja minyak ikut terlibat. Kasus ini bikin negara rugi hampir 1 kuadriliun. Urutan kedua ada kasus korupsi di PT Timah yang menimbulkan kerugian mencapai 300 triliun rupiah. Bikin negara rugi plus bikin alam rusak. Kasus ini aja masih berjalan. Udah ada lagi aja kasus baru yang gak kalah heboh. Selanjutnya nggak lain nggak bukan si tukang rebut lahan sawit dan perizinan palsu. Korupsi Duta Palma Group yang bikin negara rugi 78 triliun rupiah. Wah, Kejagung kerja keras banget ini mah. Kelarin kasus-kasus super mega korupsi ini. Kita tunggu update-nya guys dari Kejagung. Selamat datang di Liga Korupsi Indonesia 2025. Tempat di mana uang rakyat jadi bola liar dan pejabat berebut jadi top skor. Tapi kali ini Kejaksaan Agung datang bak wasit tegas yang siap kasih kartu merah. Di peringkat pertama, FC Minyak Licin alias skandal minyak mentah PT Pertamina Patraniaga. Kerugian 1 kuadriliun rupiah. Kalau angka segini dibagi ke rakyat, mungkin kita semua bisa dapat subsidi seumur hidup. Kedua, Timah United dengan korupsi senilai 300 triliun rupiah dari tambang PT Timah. Bukan cuma duit yang hilang, tapi juga hutan dan lingkungan rusak. Jadi paket lengkap penghancuran. Dan peringkat ketiga, Duta Palma FC, spesialis perampasan lahan dan perizinan palsu, merugikan negara 78 triliun rupiah. Tanah subur berubah jadi dompet pribadi. Rakyat cuma kebagian debu. Tapi tenang, Kejagung kali ini nggak cuma jadi komentator. Mereka mulai tiup fluid dan tebar kartu merah. Pertanyaannya, apakah para pemain ini bakal benar-benar dihukum? Atau malah dapat transfer ke lapangan yang lebih nyaman? Kita tunggu episode selanjutnya.